partai politik itu kayak perusahaan keluarga. Misalnya sekarang orang tuanya nanti yang bakal jadi Iya, ketumnya adalah anaknya apa segala iya, macam. iya. Apakah itu sistem yang baik gitu kan? Ketika partai politik itu sangatlah berkuasa, tapi mereka nggak pernah ada keinginan untuk melakukan perubahan gitu. Ya, Gitu. this is actually what happened juga di itu kan, di apa di Orde Baru kan. Soeharto tuh is Yes, like this exactly. big father yang kayak wah apa bapak, makanya kan bilang kebapaan, politik kebapaan segala Iya, macam iya, itu iya, kan. iya. Terus TV kan cuma ada TVRI. Jadi maksudnya itu sih, ketika kita ngomongin apa ya, autokrasi dictatorship tuh pasti propagandanya gede banget dalam sebuah sistem negara demokrasi yang memang kuat. Seharusnya setiap cabang ini tuh mereka saling mengawasi. Hai, nama gue Darren Christopher dan ini adalah Opportunity Cost, podcast yang direkam oleh seorang anak kos dan diupload kalau ada kesempatannya aja. Join me and my guests and listen to well-curated talks about life, philosophy, comedy, and so much more. So sit tight and enjoy. Hey everyone, welcome back to the show. Hari ini gue ditemenin oleh seorang kreator, seorang penulis, seorang digital social campaigner, community lead of Think Policy, sekaligus co-founder of Kenapa Harus Peduli. Kak Efraim, welcome to the show. Thank you so much for inviting. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, wherever you are. Selamat malam. Ya. Thank you Kak. Mungkin untuk orang-orang yang cukup in touch dengan isu-isu politik, pasti mereka pernah lihat video-video atau reels Kak Efraim online. Tapi mungkin untuk yang belum kenal, boleh introduce dulu nggak what you do, what your hobbies are, maybe apa yang kakak giati saat ini? Oke, ya, again namaku Efraim. Aku sekarang lagi jadi community lead di Think Policy dan juga di Bijak Memantau. Dan sebagai kayak agak passion project gitu ya, kayak ada lagi mengerjakan juga satu semacam digital campaign namanya Kenapa Harus Peduli. Basically semuanya agak sama ya. Underlying tone dari semua yang aku lakukan adalah ingin meningkatkan awareness orang-orang gimana saya supaya kayak bisa lebih aktif dalam menjadi sebagai citizen ya, terutama untuk berkontribut dalam policy making, dalam berbagai jenis kegiatan aktivisme. Jadi basically itu sih. My hobbies currently I actually really like reading. Kayak aku lagi ada project untuk membaca tahun ini tuh buku-buku dari writer yang bukan yang people of color, karena aku merasa kayaknya butuh nih apa ya, supaya ketika membaca itu kita ada perspektif yang baru ya, karena kan kadang-kadang kita banyak literatur tuh Hmm. dibuat sama apa white writers dan segala macam. Jadi kita lagi mencoba lah untuk mendapatkan perspektif perspektif baru ini gitu. Oke, that's crazy. Karena memang kalau kita lihat Instagramnya Kak Efraim, itu selalu Kindle dan selalu buku, tapi kayaknya mayoritas Kindle sekarang. Ya benar, books are expensive, that's Iya, buku why. lebih spesifik. Exactly, Ya. exactly. Thank God for Kindle. Um, tapi kalau kita suka lihat sekali lagi Instagramnya Kak Efraim, pasti banyak yang lihat juga. Kak Efraim ini suka unjuk rasa, ya kan? Tentunya ada yang bilang, oh Kak Efraim, wah kiri banget nih gitu. Dan I don't know if that's true, tapi aku udah bawa this Chairman Mao cup untuk nemenin diskusi hari ini. Nah, tapi salah satu reels yang kemarin sempat menonjol untuk aku adalah sewaktu Kak Efraim tuh unjuk rasa dan bilang, meskipun kabinet kita isinya berapa 109 orang, tapi nilainya nol, ya kan? If I'm not mistaken, itu di awal-awal pas Prabowo naik. Is that true? Benar ya. Ya itu Betul ya? waktu lagi demo yang Indonesia gelap ya. Yes. Nah, my question would be, maybe my first ya, to open, how would you rate selama berapa bulan pertama Pak Prabowo's time in power? Iya. Oke. Oke, baiklah. Thank you. Itu sebenarnya kayaknya gue bakal stick to what I said ya. Kayaknya memang nilainya tuh masih sangatlah di bawah KKM kalau kita pakai sistem KKM ya. Gitu. Karena ada beberapa indikator. Tapi mungkin sekarang yang gue mau pakai utama adalah indikator kayak output kebijakannya nih gitu. Karena mungkin karena fokusnya kan kita sekarang adalah gimana kita bisa eh, gini, for me at the very least adalah supaya orang-orang tuh bisa hidup dengan nyaman di Indonesia gitu ya. Ya. Dan gue merasa saat ini itu belum. Dan itu kan tugas yang sebenarnya dibuat oleh
pemerintah gitu kan. Dan apalagi sekarang kalau kita ngomongin budget gitu, banyak state budget kita tuh kan dipakai juga salah satunya buat membiayai ini ya para orang-orang yang di dalam kabinet apa segala macam Ya. gitu, dan ternyata trickle down apa ya si kebijakan itu nggak memuaskan yang seharusnya gitu. Misalnya apa kayak let's say kita ngomongin tentang ini deh apa di the first thing that came up to my mind adalah kayak program MBG gitu. Program MBG itu gue sempat ikut diskusi juga kayak memang itu sesuatu hal yang menarik secara konseptually itu banyak juga bener lah udah banyak di berbagai daerah dunia apa segala macam, tapi pelaksanaannya tuh kan di sini tata kelolanya kurang bagus apa segala macam yang akhirnya akibatnya apa? Kayak ada banyak, let's say di kemarin kan di Cianjur ya yang jadi kejadian luar biasa gitu karena anak keracunan apa segala macam. Yang seharusnya menurut aku tuh ini jadi ketika ini adalah flagship program, this is the one that you need to do very well kan gitu. Tapi bahkan itu aja nggak serapi itu dan very centralistic dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya kita ngomongin let's say ini ya teman aku juga nyari nih kita nilai dari Democratic Index let's say gitu. Freedom House kita ngasih nilai kita dikasih nilai 56 dari 100. Itu udah turun dari tahun lalu tuh 57. Jadi kayak bahkan itu udah hampir turun banget, dan kalau kita ngelihat dari indikator mereka itu banyak yang akhirnya nilainya tuh berkurang karena dari ini kebebasan sipil, kebebasan pers gitu. Kita bisa lihat kan kayak kebebasan pers ada jurnalis yang diteror, dan Ya. gak cuma di level nasional tapi di level daerah juga. Terus juga kalau misalnya orang yang demonstrasi, orang yang kritik tuh dibilang utusan asing lah apa segala macam. Jadi apa ya? Itu tuh Narasinya ya. basis-basis ya yang menjadi Hmm. basic dari demokrasi kita tuh akhirnya kayak di undermine, yang akhirnya trickle down-nya adalah tata kelola negara apa segala dan kebijakan yang dihasilkan tuh nggak sebagus itu gitu menurut Ya. aku. Ya. Ya. Satu hal paling concerning dari aku adalah bagaimana kan aku this is my first time voting. Kemarin pemilu kemarin tuh pertama kali banget. Banyak teman-teman yang juga tentunya ikut voting tapi bahkan most of them itu nggak paham maksudnya what democracy is, how it works ya kan, how fragile it is. Dan ini alasan sebetulnya kenapa aku ngundang kayak Efraim gitu, karena aku merasa maybe you have knowledge that I don't untuk bisa share ke sini. Nah, maka aku pengen tackle dulu the most basic question sebelum ntar kembali ke maybe kondisi Indonesia sekarang ya. Is how would you define democracy and how does it work on paper ideally? Oke, sebenarnya kalau demokrasi kadang-kadang gue kayaknya pengertian paling gampang tuh yang dari Abraham Lincoln yang dibilang adalah government by the people, of the people, for the people gitu. Jadi dari, untuk, dan oleh masyarakat gitu. Jadi secara konsep seharusnya memang ketika kita ngomongin demokrasi itu ya inilah apa semua itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan dan juga diinginkan oleh masyarakat gitu. Dilakukan juga oleh masyarakat sipil dan juga untuk masyarakat sipil. Jadi secara logik ya kebijakan itu harusnya diberikan ya itulah untuk masyarakat semuanya gitu. Jadi secara on paper ketika kita ngomongin demokrasi itu kan harusnya ada ini ya juga separation of power juga itu ya. Jadi ketika Ya. ada apa sih dulu kalau mungkin pelajaran PKN kan kita dulu diajarin ya ada trias politika tuh yang apa legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang kalau gambar itu kayak rumah tuh ada tiga tiangnya ya. Gitu. Ya. Jadi memang eh, secara konseptual tuh harusnya seperti itu. Dan tapi saat ini demokrasi itu sering di apa ya dikurangi maknanya jadi cuman untuk voting doang gitu. Hmm. Bener sih, voting adalah bagian dari demokrasi. Jadi ketika kita ikut pemilu, ketika kita memilih, itu memang bagian dari demokrasi juga gitu. Karena itu kan itu ya apa? Itu adalah cara kita untuk by the people itu kan kita kita gimana kita untuk memberikan masukan kita gitu. Pilihan terhadap siapa sih yang menjadi pemimpin. Tapi masalahnya orang tuh kalau misalnya kita cuma fokus pada pemilihan doang dalam sistem demokrasi, akhirnya yang lebih penting gitu, yang adalah proses pembuatan kebijakannya, proses pengawasan itu orang lupa Ya. gitu. Jadi karena kan check and balance itu jadi sangatlah penting ya di dalam sebuah sistem demokrasi, dalam negara demokrasi gitu. Nah jadi
Dan kalau kita ngomongin tentang pemilu, oke, pemilu is one thing, is one event di satu titik yang memang bisa sih mengubah secara cepat dan secara besar gitu. Karena kan kita bisa dapat pemerintahan baru. Tapi ketika sudah terpilih, ini nih yang kadang-kadang kita suka lupa ya untuk memantau kebijakannya, untuk memantau pejabatnya juga gitu. Kadang-kadang kita nggak mengingat gitu. Itu sih, jadi mungkin in short ya, jadi kayak memang pemerintahan of the people, by the people, dan for the people, jadi dari, untuk, dan oleh masyarakat. Dan ya itulah ada separation of power-nya, tiga tiga branch atau tiga cabang pemerintahan tersebut, dan Hmm. juga ada check and balances ya, mungkin itu kata kuncinya juga, yang menurutku sekarang tuh juga lagi berkurang gitu. Ya. Kalau ngomongin di Indonesia specifically, dan well, it's a trend lah di seluruh dunia ya sebenarnya, lagi memang ada kayak regression of pengurangan, declining of democracy, itu memang ada global trendnya Ya. gitu. Ya. Ya. Tadi betul. What do you call it? Keywordnya adalah separation of power dan check and balances. Boleh nggak Kak Efraim jelaskan atau kaitkan trias politika itu dengan checks and balances ya? Karena I think this is very important for people to understand. Oke, kan mungkin aku balik lagi ke pembelajaran PPKN zaman dulu ya. Jadi kan Hmm. ketika kita ngomongin diajarin dulu, kan ada legislatif nih yang tugasnya adalah mereka tuh untuk memberikan atau untuk membuat kebijakan, undang-undang, apa segala macam itu kan. Kalau di Indonesia legislatif itu ada apa aja? Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah gitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah eksekutif yang di tengahnya nih biasanya. Yang mereka adalah eksekutor dari kebijakan-kebijakan gitu. Contohnya siapa aja sih? Ada presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, dan juga para birokrat atau ASN. Itu adalah mereka masuk ke cabang eksekutif. Dan kemudian satu lagi adalah cabang si yudikatif, atau yang memang bagian mereka tuh untuk pengawasan lah. Jadi mereka yang biasanya ini adalah pengadilan, terus ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial gitu. Jadi kan setiap dalam sebuah sistem negara demokrasi yang memang kuat, seharusnya setiap cabang ini tuh mereka saling mengawasi gitu. Jadi Ya. misalnya gimana? Let's say ada pelaksanaan dari sebuah kebijakan oleh eksekutif gitu. Jadi mereka udah buat kebijakan yang teknis, mereka melaksanakan sebuah program. Tugasnya siapa? Tugasnya si namanya legislatif itu adalah mengawasi nih. Kayak DPR itu harusnya mengawasi apakah benar si pelaksanaan itu sudah baik gitu. Makanya kenapa kalau kita suka ke YouTube-nya DPR, kadang-kadang kita bisa melihat nih kayak mereka ada kayak oh rapat dengan kementerian apa gitu. Nah, itu salah satu bentuk kayak fungsi pengawasan itulah gitu misalnya. Atau juga ada hak-hak lain dari DPR, yaitu contohnya gitu. Atau juga bisa di komisi let's say yang di yudikatif itu mereka yang menilai keabsahan terhadap hukum. Hmm. Misalnya apa? Kayak let's say legislatif membuat sebuah produk undang-undang. Contohnya adalah kita pakai contoh undang-undang Cipta Kerja deh gitu. Nah, terus misalnya ada masyarakat sipil yang memberikannya melakukan judicial review itu kepada Mahkamah Konstitusi yang adalah di cabang ketiga gitu, cabang Ya. yudikatif. Nah, itu kan kalau misalnya memang ternyata dari Mahkamah Konstitusi dilihat, oh ini secara prosedurnya, prosedur pembuatan undang-undang, atau secara isinya itu nggak sesuai dengan konstitusi kita, mereka nih yang berhak untuk kayak memberikan opini atau kayak dibilang ini undang-undangnya tidak konstitusional apa segala macam gitulah. Jadi itu contoh check and balances ya gitu. Atau juga bisa jadi eh, perilaku dari misalnya let's say apa ya, dari eksekutif misalnya ada yang oh kayaknya kurang tepat gitu kebijakannya, terus di challenge di pengadilan misalnya karena dianggap sebagai gimana gimana gimana, itu juga bisa. Jadi itu adalah bentuk check Hmm. and balances yang seharusnya terjadi di dalam sebuah negara demokrasi gitu. Itu dulu kali. Oke. Jadi em, apakah benar untuk berpikir bahwa demokrasi itu di-uphold sama satu hukum dan dua institusinya? Dimana kalau institusinya rontok, maka political decay terjadi kan? Would it be right to assume that? Betul Betul ya? ya? Ya benar. Jadi
mungkin itu ya supremasi hukum ya. Jadi kayak gimana Hmm. hukum tuh memang makanya kenapa kita punya konstitusi kan basically. Karena ya konstitusi itu untuk itu kan jadi kayak sumber hukum utama yang kemudian akhirnya kayak diturunkan jadi kayak undang-undang, dijadikan peraturan apa-apa gitu. Jadi itu kayak jadi negara kita tuh ya di uphold lah oleh hukum dan ya tadi itu institusi-institusi yang kuat gitu seharusnya. Ya, ya, ya. Em, aku merasa kalau post Cold War ada ledakan dalam jumlah demokrasi di dunia. Tapi democratic decline itu memang lagi terjadi sekarang. Misalnya kayak kita lihat di EU semakin banyak partai-partai di kanan yang mungkin lebih populis, yang lebih euroskeptik, ya kan. Argentina kemarin juga baru naikin Javier Milei, ya kan. Di Amerika Latin juga ada naik Bukele. Nah, dan aku juga baru tahu sebenarnya pas kuliah bahwa demokrasi is a very fragile political system. Dan karena it's by the people, of the people, and for the people, maka kalau masyarakatnya bodoh, demokrasinya juga bodoh gitu kan. So my question would be, aku tahu bahwa kakak is an advocate for democracy, tapi is it really the best system di luar sana? Hmm. Oke, mungkin sebelumnya gue mau nanya dulu sih, kayak menurut lo, uh, ketika kita ngomongin the best system, what do you mean by that, gitu? Nah, nah, maybe mungkin itu yang pengen aku tanyakan juga ya, karena aku sadar ada banyak nilai-nilai itu, seperti misalnya kan demokrasi itu pasti eh, menempatkan HAM di posisi yang sangat tinggi, ya kan. Dan HAM itu udah disepakati bersama di DUHAM, Deklarasi Universal HAM, oleh PBB, ya kan. Tapi aku paham bahwa PBB itu obviously kebaratan, because the champions of the world war is obviously the allies kan. Nah, sehingga ada ya HAM ini ada kemungkinan membawa bobot liberal juga. Nah, sehingga mungkin ada di luar sana sistem yang berpikir, oke, kita bisa potong kalau misalnya Duham ada berapa, 33, kita potong setengahnya, 15-nya kita simpen, tapi sisanya kita berikan lebih banyak kedaulatan kepada negara. That's better gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ke aku what the best system is, what defines the best, aku mungkin juga nggak tahu gitu. Karena aku sadar bahwa ya HAM dan keharusan untuk menjunjung segala macam hal itu to a certain extent itu juga socially constructed kan. Ya. Hmm. Oke, iya. Oke, mungkin ini kali ya. Kayaknya kalau gue ngelihatnya, aku setuju. Sebenarnya kayak memang itu pasti ada Western values lah. Karena kalau kalau kita cari dari sejarah apa segala macam gitu. Tapi mungkin kalau gue ngelihatnya gini sih. Jadi gue ngelihatnya tuh demokrasi itu salah satu itu kan cara hidup juga ya gitu. Ya. Cara hidup. Dan kalau di level pemerintahan itu, gue ngelihatnya adalah itu adalah sistem atau cara untuk memproduce atau menghasilkan sebuah kebijakan gitu kan. Jadi kayak gimana kebijakan itu bisa apa? Bisa works dan baik untuk ya nggak semua orang gitu, nggak cuma majority of the people atau a big small chunk of the people lah gitu. Nah, mungkin yang kenapa akhirnya kayak gue mau argue kayak demokrasi itu masih bisa jadi sistem yang lebih apa ya lebih baik mungkin ya dibanding dengan yang lain itu karena ada kemungkinan dari si demokrasi ini tuh bahkan the smallest part of the society itu bisa itu gitu bisa apa direpresentasikan kan gitu Hmm. jadi bahkan bagian kecil dari eh, masyarakat kita tuh bisa ya itu diwakilkan dalam demokrasi itu karena kan basically ketika ngomongin ya tadi tuh demokrasi ya kita kenapa jadi bagus juga ya karena kan dia agak merepresentasikan masyarakat yang ada di situ ya jadi kayak Ya. keinginan masyarakat itu direpresentasikan menjadi siapa kebijakannya gitu. Hmm. Nah, jadi menurut gue itu adalah salah satu key point ya dari apa Hmm. dari demokrasi yang kenapa akhirnya itu jadi tetap penting gitu dan probably it's still like the better system. Mungkin gue nggak mau bilang itu the best system Ya. karena ya itu kan ya makanya tadi ketika itu gue mau nanya dulu apa indikatornya gitu tapi Ya. it's the better system terutama kalau kita ngebandingin sama otokrasi atau kayak ya dictatorship lah gitu yang
karena jadinya tuh mungkin ngeliatnya gini, kekuatannya, power itu nggak concentrated di dalam satu kelompok atau satu orang doang, tapi dia Iya. disebar gitu. Ideally ya, kita Iya. kan nggak mas ngomong secara ideal, ideal gitu, karena Iya. kalau secara praktik ya memang nggak semudah itu untuk membagi power, karena kan tadi itu kita bisa ngelihat kayak mungkin ada konteks-konteks apa ya, kultural. Ini kayaknya pembedanya ya. Jadi pembedanya adalah gimana kita bisa menerjemahkan demokrasi itu ke dalam konteks-konteks yang berbeda-beda, karena ya orang, apakah misalnya let's say konsensus dalam demokrasi itu kan mungkin kalau dari Barat bisa dilihat kayak dengan voting gitu, tapi kalau di Iya. Indonesia mungkin kita lihatnya dengan musyawarah mufakat, Iya. yang bahkan dengan proses musyawarah itu pun juga kadang-kadang apakah dia tuh representatif atau memang kayak semua orang bisa gitu. Jadi jadi itu mungkin ya kayak kenapa akhirnya gue bilang tetap the better system, walaupun memang jadinya bisa jadi agak inefficient Hmm. gitu kan. Jadi itu kan satu ya, kalau misalnya ngomongin representative Nas, obviously demokrasi itu lebih baik gitu. Tapi kalau ngomongin ini effectiveness, efisiensi, sorry, Hmm. bukan efisiensi anggaran ya, kayak efisiensi dalam membuat kebijakan, Iya. bisa jadi ya lebih nggak efisien karena tadi itu, karena banyak orangnya, jadi mungkin kita jadi banyak apa ya, banyak pendapat apa segala macam gitu. Jadi itu sih, tapi can it work? I think it can work gitu. Cuma Hmm. memang itu ya, kayak kadang-kadang konteks itu yang jadinya berbeda gitu sih, Iya. yang mempengaruhi akhirnya Iya. pelaksanaan. Oke. Tapi dengan demikian, em, apakah demokrasi itu jadi harga mati yang harus kita pertahankan? Karena beberapa waktu lalu aku sempat pergi ke Singapura. Um, dan it's jarring to me how advanced this nation is. Gitu. Untuk negara yang sebetulnya sama Jakarta, gedean Jakarta katanya. Dan dia juga lebih muda dari Indonesia, tapi sangat rapi, sangat disiplin, sangat bersih, dan itu sesuatu yang bahkan eh, Jakarta aja aku rasa belum bisa penuhi secara merata, bahkan di Jakarta sendiri. Dan aku sempat ngobrol dengan beberapa locals di sana, dan aku tanya kayak, do you have freedom of the press? Dia bilang ya nggak ada lah di sini. Kita nggak bisa ngomong sembarangan karena ya ntar kita ditangkap, kita bisa pokoknya disingkirkan. Nah tapi aku melihat di sana ada a good form of autocracy, ya kan? Dimana kayak eh, mereka tetap pay their respects to demokrasi di luarnya, tapi sebetulnya kita akan bilang itu a pretty illiberal demokrasi kan. Nah, maka melihat seperti itu, apakah demokrasi menjadi harga mati yang harus kita pertahankan, atau apakah boleh kita memberikan ruang untuk autokrasi kalau misalnya autokrasi itu berjalan dengan baik? Hmm. Ya, gue tuh ya gue juga punya itu yang sama ya. Jadi mungkin sedikit gue mau flashback dulu. Jadi waktu gue ke US sempat, karena gue ada program, terus memang kayak Hmm. sama teman-teman dari ASEAN, dan salah satu yang gue ajak ngomong tuh adalah ini nih, teman gue dari Singapura. Basically I asked the same question, kayak tapi kalau gue lebih yang kayak gue curhat kayak, why do you have a good dictator, tanda kutip gitu ya, and Iya. what I get in my country is a bad dictator gitu kan, Iya. Iya. incompetent gitu menurut gue. Jadi Iya. kayak, tapi jawabannya adalah a dictator is still a dictator gitu buat Iya. dia. Ya, jadi in the sense of ini juga memang yang jadinya tuh banyak orang ini ya, banyak orang juga apa diskusikan gitu. Kayak apa sih kalau pemimpin Singapura kan dulu Lee Kuan Yew suka dibilang kayak benevolent dictator gitu kan. Yes. Eh gitu. Jadi gua sih tetap I would say itu ya, mungkin karena dari berangkat juga dari apa yang gue percaya ya gitu. Jadi ya apa yang gue percaya tuh lumayan yang kayak itu tadi, kayak I believe that everyone has the right to be heard Iya. gitu. Jadi maksudnya yes, it can be efficient gitu, tapi gue sih ini ya apa, gue tuh lumayan apa ya, ketika ngomongin si apa autokrasi ini, gue selalu teringat yang apa sih yang orang bilang kayak yang power tends to corrupt gitu kan, absolute Yes. power tends to corrupt gitu. Jadi maksudnya adalah dan kalau kita juga ngelihat secara tren itu, Singapura kan sebenarnya kayak adalah satu dari ini ya, dari apa, dari kayak dia adalah satu anomalinya gitu kan. Yes. Secara umum autokrasi itu selalu akhirnya menghasilkan ini apa, diktator diktator yang memang kayak mereka nggak sebaik itu gitu.
Bahkan kemarin kayaknya gue juga sempat baca, jadi ada riset juga yang memang bilang kayak at the end of the day, ketika memang sebuah orang diktator tuh mungkin awalnya baik, tanda kutip gitu ya, yang powernya mungkin agak Oh yes. gitu di dia, at the end of the day dia bakal jadi buruk juga gitu. Yes. Jadi makanya kenapa mungkin gue agak leaning into kayaknya demokrasi itu lumayan bisa itu tadi ya, karena kucingnya memastikan check and balances lah gitu. Jadi supaya nggak kekuatan atau power itu nggak terkonsentrasikan atau terkumpulkan dalam satu orang doang gitu, satu pihak doang yang pada akhirnya tuh bisa kayak untuk memarginalisasikan khalayak umum. Karena let's say juga misal ngomongin kayak ini ya kayak tadi gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak Soeharto gitu, misalnya itu kan orang juga suka bilang, oh iya pembangunan apa segala macam banyak Indonesia maju Ya. dengan apa economic growth-nya besar apa segala macam. Mungkin gue jadinya pengen ngajak lihat gitu. Itu kan makro banget ya, secara Ya. makro gitu. Tapi gimana nih secara pelaksanaan mikronya gitu? Apakah pembangunan dengan kekuatan TNI itu, kekuatan militer itu sesuatu yang memang kita inginkan lagi gitu, let's say. Apakah itu adalah sesuatu yang kita tuh jadi kan orang-orang ini gue denger ya Ya. dan juga dari berbagai buku apa segala macam gitu yang gue baca ketika di Orde Baru itu kan mereka hidup di bawah ketakutan under fear gitu kan Yes. of military Ya. gitu kan karena kekuatannya memang ada di satu orang doang gitu gitu jadi itu sih mungkin ya menurut gue atau ya contoh lain lah kalau mau agak ekstrim Hitler lah Mussolini segala macam itu kan pasti mereka kan itu ya diktator yang memang kayak udah full on dictatorship atau even sekarang kayak China itu kan juga lumayan ya secara pemerintahannya gitu dan jadinya itu sih apakah harga mati for for now up until we can find a better system that can apa ya that can apa accommodate all of our needs maybe gitu. Hmm. Hmm. Tapi oke, ini menarik. Aku jadi ada banyak pertanyaan. Tapi maksudnya kalau Indonesia, meskipun kita, I would say kita somewhat demokratik, itu masih sangat buruk, ya kan? Nah, apakah would you prefer us seperti sekarang, let's say our democratic functions, our democratic institution still somewhat functions, atau mending kita Indonesia menjadi negara seperti Singapura gitu, di mana kita di kekuasaan memang dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang tertentu, tapi rakyat nggak ada kemiskinan gitu, semua bisa kuliah, gaji lancar, semua dapat edukasi, bisa keluar, kayak which is better gitu. Karena sometimes sekali lagi aku merasa, bukan aku merasa ya, tapi kayak sometimes ini muncul di otakku bahwa memang ada bobot kebaratan yang dibawa oleh nilai-nilai demokrasi itu sendiri kan. Nah, and who's to say it's not socially constructed gitu. Yang berarti maybe other forms of government itu juga oke, meskipun mereka cenderung betul corrupted by power. Tapi seandainya Indonesia bisa mewujudkan a kind of autocracy yang memberikan hak hidup lebih kepada atau jaminan hidup lebih kepada masyarakatnya, would you be okay with that? Kan pasti ketika kita mau kayak ke arah situ tuh pasti there will be a price to pay kan gitu. Dan kadang-kadang the price to pay adalah nyawa orang gitu. Contohnya apa? 65 Soeharto naik, the price to pay-nya adalah itu kan orang-orang yang dianggap sebagai komunis gitu. Udah banyak yang bilang kan itu adalah genocide apa segala macam gitu. Atau ketika kita ngomongin apa ya mau di China itu kan juga banyak juta orang meninggal ya untuk akhirnya kayak dia bisa ya cultural revolution apa segala macam itu. Nah, jadi gue merasa untuk apa ya kadang-kadang the price yang harus dibayar tuh apakah bisa menjustify gitu loh untuk kita bisa mendapatkan sistem ini gitu. Itu satu. Yang kedua adalah gue sih lebih nggak yakin kalau kita apply cultural context Indonesia, gue tuh nggak yakin apakah kita bisa memiliki benevolent dictator itu. Kenapa? Karena let's say ada kita kan bangsa lumayan feodal ya. Maksudnya kita lumayan kayak menghormati atasan apa segala macam asal bapak senang.
Itu kan itu lumayan yang ini ya, lumayan itu tuh jadinya mungkin ini juga kali ya, pembeda akhirnya kayak kenapa di Singapura tuh bisa jadi itu kan mereka pembuatan kebijakannya evidence based, dan juga very teknokratik apa segala macam gitu. Sementara di Indonesia menurut aku dan juga dari apa yang udah gue lihat, itu tuh banyak yang kayak berguyup, berteman apa segala macam gitu Ya, kan. Jadi ya. eh yang akhirnya itu bukannya berdasarkan pada apa, evidence atau data atau bukti, ya akhirnya itu berdasarkan pada vibes, pada wangsit gitu lah kalau pakai bahasa lokalnya gitu ya. Yang jadinya kan itu mana ya, kalau misalnya teman-teman dan vibes itu oke-oke semua ya gitu. Ya. Taunya kayak kelompok-kelompok yang di sekeliling itu iya-iya doang. Nah, itu sih jadi kayak kalau diaplikasikan ke konteks Indonesia, kayaknya enggak sih gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya secara general, kayak kan kemarin dari hasil gue ngobrol juga gitu ya, gue sih ngeliatnya gini, I enjoy the freedom that I have itu, dan kayaknya gue pengen kayak to keep it gitu. Hmm. Walaupun gue mengerti juga, it's a very it's coming from a very privileged space ya, from me gitu. Karena mungkin Hmm. kayak gue nggak perlu kayak struggle, pay itu day to day, cek mencari pekerjaan apa segala macam currently untuk kayak tuh untuk bisa hidup dengan tenang dan nyaman gitu. Hmm. Jadi memang it's a very privilege thing to say. Jadi kalau gue sih, gue lebih jadi inginnya adalah kayak let's this system can work. Let's demand the people that is inside the system, that are inside the system, to make better policies gitu. Ya. Jadi gitu sih. Hmm. 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 Em, Tadi menarik banget di saat Kak Efraim bilang bahwa the price to pay adalah nyawa seringkali gitu dalam autocratic societies ini. And I'm not taking it lightly tentunya. Ini for the sake of discussion. Tapi aku pengen nanya ini sebetulnya. Sebetulnya moral kompas apa sih yang seharusnya dianut oleh seorang pemimpin negara? Karena dulu waktu aku belajar PIHI, pengantar ilmu HI nih semester 1, aku lupa di bagaimana, tapi yang pasti soal realisme, dan ada satu kalimat yang mengatakan pemimpin negara itu nggak bisa merciful atau nggak bisa berdiri di bawah atau berdiri di atas moralitas Judeo-Kristian. Tapi dia harus memikirkan the interest of the state above all else, which implies utilitarianism sebetulnya kan. Um, Maka gimana kalau misalnya ada kondisi di mana negara, let's say lagi berperang, dia mengalami ancaman dari luar, terus tiba-tiba di dalam ada orang-orang yang let's say berdemo atau unjuk rasa, dan seperti demo pada umumnya karena orang-orang marah, mereka mulai violent. Lalu akhirnya orang-orang ini ada yang ditangkap, ada yang ditembakin sama pemerintahan. Nah, kita tahu on the offset, kalau kita menggunakan kacamata, aku merasa itu bahkan salah juga ya. Aku nggak sedang belittling korban apapun itu. Tapi sebagai pemimpin negara kan dia bukan harus dia memikirkan the bigger picture gitu. I need to maintain stability. Dan dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, I can't negotiate externally and internally at the same time. Maka aku harus mengambil pilihan untuk meredam suara-suara dari dalam ini, kita tangkap, kita bunuh gitu. Nah, iya, what kind of morality yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin negara? Hmm. Ini tuh pertanyaan setelah gua kemarin dari kemarin mikir sih sebenarnya untuk kayak untuk ini gitu, karena eh ini juga satu hal yang waktu pemilu tuh gue lumayan, kan pemilu kan kita memilih pemimpin ya gitu. Itu juga yang gue agak pikirkan gitu kayak buat gue pribadi what kind of ya exactly lah, what kind of morality yang kayak dibutuhkan oleh seorang pemimpin gitu. Kayaknya gue sih ngelihatnya lebih ke mungkin ini kalau pakai contoh tadi gitu ya, kayak Ya. I feel like a leader that I would like to have is someone that can negotiate gitu, in the sense of jadi kayak menurut gue a good leader dia harusnya bisa menilai, Hmm. mungkin pakai, jadi apa ya, jadi mungkin kalau misalnya mau pakai kayak framework gitu, jadi dia bisa menilai ini kayak apa ya, mana sih yang kayak bisa menilai prioritisasi apa segala macam gitu. Jadi Hmm. dia tuh
seorang leader itu dia seharusnya bisa untuk menentukan atau on case to case basis kayak what to do, what not to do gitu dengan kayak uh, mana sih yang bisa gue lakukan untuk menghasilkan causality atau kayak apa uh, dampak yang dampaknya besar tapi mungkin kayak resource-nya kecil apa segala macam gitu. Jadi menurut gue eh dia at least dia harus punya kemampuan untuk menilai hal tersebut gitu. Jadi karena gue ngeliatnya kalau misalnya udah dia memiliki kemampuan untuk judging itu sebenarnya kan kayak akhirnya di situ dia bisa secara rasional ya memilih kayak oke which one yang memang kayak bisa paling baik untuk dipilih gitu. Ya, Walaupun gue tahu lah memang kadang-kadang manusia itu tidak rasional ya kita sebagai makhluk gitu. Tapi at least dia ada usaha untuk menilai tersebut karena ketika misalnya kadang gue melihat kalau negara itu kan sebuah entitas yang kompleks gitu. ya, Jadi terutama kalau kita udah naruh dalam bahkan sebelum kita naruh ke level global gitu, bahkan di level domestik pun itu kompleks banget kan gimana apalagi negara seperti Indonesia yang kayak ada banyak apa segala macam gitu. Jadi memang menurutku tuh butuh orang yang memang bisa kalem dan nggak terlalu apa ya buat keputusan itu berdasarkan emosinya gitu. Jadi kayak dia bisa calm dan apa men ya menganalyze dan menilai gitu dari ya, hal tersebut. Kan itu ya. I know it's not a moral quality or anything tapi kayak mungkin jawaban gue itu sih. ya, ya. It's the leadership qualities yang seperti itu yang diinginkan ya. Ya, ya. Oke. Em, Masih soal authoritarianism. eh aku pernah nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan dengan Pak Mardigu Wowik waktu itu. Terus Pak Mardigu tuh bilang waktu dia ke China, dia melihat China tuh begitu maju karena precisely karena mereka nggak ada competition. Itu kan dipegang oleh satu orang ya. Jadi mereka bisa mikirin 50 tahun ke depan. Bukan cuma 5 tahun ke depan yang which makes sense karena masing-masing partai politik pasti memikirkan the interests of their own party sebetulnya. Nah, in that regard, aku merasa ada yang bisa kita pelajari, ya kan? Bahwa oke, artinya yang kita pikirkan tuh nggak boleh ego partai, gitu. Tapi misalnya bagaimana bangsa ke depan ini. So, ada nggak? Sekali lagi, because I know you're an advocate of democracy. Apa hal-hal, jika ada, apa hal-hal yang menurut kakak bisa kita pelajari from dictatorships and autocratic societies? Iya, ini sih kayaknya saat mungkin ini ya tadi itu sih kayaknya gue kalau ketika gue melihat otokrasi yang kayak let's say Singapura gitu, Hmm. sebenarnya kan yang jadinya selling point-nya menurut gue adalah oh dia sangat efisien negaranya gitu kan everything terjadi apa segala macam dan benar mungkin kayak karena memang mereka udah memikirkan apa sih kalau bahasa Indonesia itu kayak kepentingan bangsa apa segala macam gitu kan. Nah, mungkin itu kali ya yang kalau misalnya memang kita mau untuk apa yang kita bisa tarik gitu, itu adalah ya gimana akhirnya itu bisa untuk lebih memikirkan bukan diri sendiri, tapi lebih ke on the grand scheme of things, what can be apa ya, what can be planned, what should be done apa segala macam. Walaupun gue tuh juga kadang-kadang merasa kalau misalnya ketika kita ngomongin tadi itu ya kayak dictatorship apa segala macam kadang-kadang jadinya tuh si apa ya idenya itu yang dia siapin tuh kadang-kadang juga karena menguntungkan dia sendiri gitu. Iya. Maksud gue nggak usah jauh-jauh deh. Soeharto tuh that's what he did I think for me ya. Jadi kayak ya udah dia plan apa sih garis besar haluan negara apa segala macam itu kan ya juga bisa masa how can it benefit me anyway gitu kan Ya. gitu sih. Jadi mungkin itu ya yang bisa dipelajari if any karena again maksud gue ketika kemarin tuh gue juga gue tuh nonton video dari TED gitu ya. Jadi dia basically dia bilang kayak ketika kita sebenarnya logically ketika kita ngelihat sebuah negara yang memang dia tuh adalah autokrasi, terus dibilang kayak oh in this country di negara ini tuh keretanya selalu tepat waktu loh gitu. Sebenarnya kita Ya. bisa skeptis, apakah beneran keretanya tepat waktu atau media dan apa segala macam. Jadi itu ada propaganda dari pemerintahnya gitu. Ya. Dan kadang-kadang kalau kita ngomongin China, I kind of
feel like kalau di China tuh itu juga propaganda kan sebenarnya dari pemerintahnya gitu. Jadi ya itu sih Hmm. eh kadang-kadang ya yang memang kita harus agak Ya, pikirkan lagi mungkin ya. Tapi ya itu sih mungkin lebih ke sebenarnya gimana akhirnya mereka bisa membuat apa ya si itu. Maksudnya kita juga ada ya kayak RPG apa sih RPJMN. RPJMN apa segala Hmm. macam kan juga. Ya itu kan basically agak logiknya ke arah situ ya. Cuman Iya. kadang-kadang ya seberapa besar sih si RPJMN ini benar-benar digunakan untuk pembangunan apa segala macam gitu. Ya, 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 ya. I think that's a very important thing ya. Maksudnya bagaimana media itu digunakan oleh pemerintah untuk framing, I think it's very important. Karena aku juga sempat nanya sama temanku di China. Aku tanya, kamu suka Xi Jinping nggak? Terus pas aku bilang Xi Jinping, dia bingung. Xi Jinping siapa? Your president, gue bilang. Oh, dia panggilnya tuh Papa Xi sebetulnya. Jadi Xi Jinping ini father yang menyayangi semua orang gitu. Dan ternyata TV mereka hampir nggak pernah streaming politik. Jadi kasarnya masyarakat tuh dibuat nggak tahu karena the less they know the better kan. Jadi mereka tinggal pikirin kehidupan mereka masing-masing dan mereka melihat sekali lagi si Jinping ini approval ratingnya sangat tinggi karena dia kayak sayang banget gitu sama orang-orang Cina. Dimana kalau kita lihat dari luar, there's a lot of things that's actually problematic about this guy, tapi masyarakatnya aja nggak tahu soal itu kan. Ya, yeah, that's very crazy sebetulnya. Ya, Gitu. this is actually what happened juga di itu kan, di apa, di Orde Baru kan. Soeharto tuh Yes, is like this exactly. big father yang kayak wah apa bapak, makanya kan bilang kebapakan, politik kebapakan dan Iya, segala macam iya, itu iya, kan. iya. Terus TV kan cuma ada TVRI. Jadi maksudnya itu sih Exactly. ketika kita ngomongin apa ya autokrasi dictatorship tuh pasti propagandanya gede banget gitu. Iya, Dan kadang-kadang ya jadinya orang tuh agak delusional, mungkin nggak bahkan nggak delusional ya, lebih kayak mereka nggak tahu aja gitu nggak tahu betul. apa yang terjadi, which is ya bukan salah mereka juga kan sebenarnya. Ya, betul, betul. Dan if I may add, before we pivot, uh, kemarin aku sempat nonton juga Tempo ya, apa namanya tuh, Bocor Alus. Dan dibilang ada satu hal benar juga, bagaimana kata-kata itu bisa digunakan gitu untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya tuh Orwellian gitu. Sifatnya bohong, salah, tapi entah kenapa kita percaya. Misalnya kayak waktu demo, mahasiswa diamankan gitu misalnya. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu cara kita, oh, mahasiswa diamankan padahal enggak gitu. Mereka sebetulnya lagi Makanya ditangkap. ditangkap. Ya kan? Yes. Exactly, exactly gitu. Dan mungkin ini ya apa ya, menurut aku tuh kayaknya Indonesia tuh sekarang udah agak, maksudnya ketika terutama gue melihat ada ini ya apa, ketika udah masuk ke dalam si rezimnya Prabowo, menurut gue udah lumayan masuk lah ke otoriter gitu. Apa, Hmm. kalau misalnya kita jadi tuh ada apa organisasi protek demokrasi dari US, mereka tuh memang bikin ini, mereka bikin kayak namanya authoritarian playbook gitu, Ya. yang isinya tuh adalah basically mereka bilang lah kayak dari ini tuh untuk menilai apakah sudah masuk otoriter atau belum gitu. Jadi ini ada beberapa, misalnya kayak mempolitisasi lembaga independen, Ya. udah kan kayak KPU, ke pengadilan, pengadilan itu digunakan untuk menangkap lawan politik, itu kan udah terjadi. Terus menyebarkan disinformasi. Sesimpel presiden bilang aja kayak demo tuh bayaran asing, menurut itu udah disinformasi gitu, dan misinformasi kan sebenarnya. Kayak itu Ya. nggak benar gitu loh. Itu terus memperluas kekuasaan eksekutif. That is what is currently happening. Kan presiden tuh gede banget kan sekarang kayak. Bahkan si siapa parlemen pun atau DPR tuh juga akhirnya jadi kayak tanda kutip tukang stempel kan, banyak yang bilang Iya. gitu. Keinginan dari presiden apa, mereka stempel doang gitu. Kemudian kritik dikerdilkan. Itu tadi lah. Apa ketika let's say jurnalis diancam, nggak ada nih malah dari tim pemerintahnya dibilang kayak oh ya itu kan tinggal dimasak aja apa segala macam, which is for me itu Gila udah gitu. kelewatan sih. Iya. Muncul dari pejabat publik ya yang dibayar oleh kita, pajak kita gitu. Iya. Pemilih yang korup, menurut aku pemilih yang korup tuh juga kemarin udah lumayan gitu. Dan banyak buktinya lah gitu kan. Terus Hmm. mengkambing hitamkan satu kelompok marginal. Ini memang ini yang masih agak mungkin kita belum lihat ya. Tapi gue tuh agak melihat trennya adalah sekarang kelompok marginal yang dikambing hitamkan tuh adalah LGBTQ+. Gitu. Hmm. Jadi gimana mereka kan dianggap sebagai kayak oh tanda kutip musuh masyarakat. Semua orang dianggap apa segala macam gitu. Mulai nih, jadi setiap ada kayak
let's say isu apa dikeluarkan, apa kalau di medsos tuh kasus tentang LGBT untuk jadi apa, scapegoat gitu kan. Terus Ya. yang terakhir adalah sebenarnya kalau dari authoritarian playbook ini melakukan kekerasan. Hmm. Nah, ini yang mungkin kayaknya Snow udah juga gitu kan kalau kita ngomongin kekerasan tuh dari kayak apa polisi, TNI untuk ketika lagi demo apa segala macam itu kan terjadi ya gitu, atau bahkan intimidasi pun juga menurutku udah masuk ke kekerasan. Karena jadi Ya. basically secara kalau kita pakai indikator tersebut Indonesia sudah masuk ke dalam otoritarianisme gitu. Makanya beberapa scholars juga kayak let's say Mas Yus Kenawas dari Atmajaya Institute for Advanced Research, dia udah bilang kayaknya mungkin ketika kita menganalisis kondisi Indonesia, mungkin kita udah harus pakai lensa otoritarianisme juga gitu, bukan Hmm. cuman pakai lensa demokrasi Ya. gitu. Karena ya emang ke arah sana, mungkin belum full on otokrasi, diktatorship seperti Orde Baru, tapi kita ke arah sana. Jadi Ya. sekarang kita sebagai masyarakat nih, what can we do kan sejatuhnya kadang-kadang tuh. Hmm. Itu sih. Thank you Kak. Tadi Kakak udah berulang kali juga mention bagaimana ada democratic backsliding di Indonesia. Um, dan salah satu uh, permasalahan yang aku lihat dari pemerintah Indonesia selain democratic backsliding itu adalah sebetulnya bagaimana aku merasa partai politik kita, uh, aku nggak mau pakai kata mandul, tapi mungkin itu kata yang terbaik ya gitu, kayak mereka tuh tidak bisa menghasilkan ideologi yang dibutuhkan. Jadi kayak aku kalau melihat perbandingan politik Indonesia dengan Amerika Serikat sangat berbeda. Amerika Serikat tuh jelas banget pembagiannya. Kalau lu Republikan, lu kebijakannya biasanya ABC. Kalau lu Demokrat, pasti DEF gitu. Indonesia nggak kayak gitu. Kita partai nasionalisnya ada 3 biji misalnya, partai agamisnya ada 3 biji juga, dan mereka semua di saat turun ke lapangan itu sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda gitu. There's nothing substantially different. Makanya dosenku di Unpar juga sempat bilang bahwa Indonesia itu tuh politik figur, bukan politik ideologi. Nah, menurut kakak lebih baik seperti apa? Apakah lebih baik seperti ini, di mana kita punya banyak partai, atau mending kita memiliki sistem seperti yang di Amerika Serikat, di mana pembagiannya jelas gitu. Misalnya satu partai nasionalis, satu partai agamis, satu partai apa gitu, sehingga haluannya jelas nih kita kira-kira mau kemana. Tapi obviously itu bakalan menginvite polarisasi kan di Amerika yang kita lihat sekarang juga gitu. Ya, ya. Sebenarnya, oke. Jadi kemarin tuh waktu gue ke US kan gue di placementnya tuh di Arizona ya. Jadi memang itu juga salah Hmm. satu hal yang gue bicarakan. Kenapa? Karena topiknya kan memang gue lagi fellowship tentang civic engagement gitu. Nah, jadi di situ gue nanya nih, basically sama lah kayak kan sebagai orang awam ya dari apa dari negara Indonesia. Gue nanya kayak, oh kalian tuh Arizona sebagai state, apakah kalian tuh a blue state atau state Merah yang state. demokrat state atau yang red state yang Republican gitu, Iya. atau ya apalah, gue bahkan nggak tahu kalau misalnya ada pilihan ketiga atau gimana karena kan Hmm. menurut aku cuma dua gitu kan. Hmm. Terus mereka bilang kayak oh kita punya governornya atau gubernur Arizona itu adalah dari Partai Demokrat gitu. Hmm. Tapi ternyata pas kemarin pas lagi pemilu presiden mereka milihnya tuh Trump Ya. justru secara electoral college kan gitu. Nah terus kenapa sih akhirnya bisa kayak gitu? Ternyata buat orang di sana di Arizona terutama yang gue ajak ngobrol itu mereka lebih identify diri mereka sebagai independen gitu. Jadi mereka tuh nggak merasa affiliated sama salah satu of the partai simply karena mereka merasa ya nggak representative enough gitu Ya. si partai ini untuk kebutuhan mereka. Gue jadi berpikir, oh, dan ini juga memang udah beberapa kali kan di apa jadi pembicaraan juga gitu. Two party system di Amerika Serikat tuh terlalu ya tadi itu polarizing dan akhirnya tuh sementara itu kayak terlalu menegasikan lah kalau misalnya apa ternyata ada banyak suara nih di apa di grassroots di akar rumput kan Ya. gitu. Makanya kenapa mungkin ya salah satunya kan kayak let's say kenapa Kamala Harris kalah itu kan banyak yang analisis bilang selain obviously karena polisinya yang buruk itu karena dia nggak ini apa
tendanya Partai Demokrat tuh luas banget gitu. Ya. Dari yang center, yang tengah, yang ideologinya tengah, sampai yang progresif mentok gitu. Tapi itu kan, Ya. tapi ada big chunk dari orang-orang yang nggak terpilih gitu kan. Jadi itu mungkin itulah jadi gue sebenarnya agak kurang setuju untuk dikurangi gitu. Kita tuh udah pernah sebenarnya kan punya apa partai yang cuma sedikit gitu. Jadi waktu Orde Baru cuma ada PDI yang nasionalis, PPP, Persatuan Pembangunan yang agamis dan golongan karya gitu kan. Dan maksudnya itu kan tapi itu cuma permainan dari rezim aja ya, rezim Orde Baru Iya. gitu. Nah, menurutku permasalahan itu di partai politik itu adalah tadi itu yang dibilang karena kita terlalu figur based. Jadi permasalahan adalah bukan kita punya terlalu banyak partai politik, tapi lebih karena partai politiknya sendiri itu nggak ada perubahannya, nggak ada reformasinya itu, nggak ada reform Ya. dari partai politik gitu. Ya. Misalnya apa aja sih? Jadi kemarin tuh gue sempat dapat juga lah. Jadi kalau misalnya ada podcastnya antara dari Transparansi Internasional Indonesia dengan Ferry Amsari, itu dia bilang kayak beberapa penyebab kenapa partai politik tuh juga nggak berprogres ya karena satu terlalu apa terlalu apa ya kayak tadi tuh kefiguran itu loh jadi Ya. kayak misalnya terlalu kita satu doang nih satu orang partai ketua partai politik tuh bisa jadi berkuasa sepanjang mereka terpilih terus gitu loh jadi nggak ada Ya. limit termsnya tuh nggak ada gitu kemudian pendanaannya juga nggak transparan dan nggak dari rakyat gitu jadi ketika kita ngomongin partai politik pendanaannya dari mana biasa kan dari sumbangan sumbangan dari itu ya sumbangan dari pebisnis apa segala macam gitu kan yang kalau kita compare sebenarnya sama Amerika let's say itu tuh kan kadang-kadang orang masih bisa nih kayak gue bisa support satu kandidat gitu let's say gitu jadi itulah kenapa akhirnya kayak di kita tuh nggak ada sistem seperti itu jadi yang megang kuasa pada akhirnya adalah elit-elit dari partai politik tersebut gitu Ya. loh yang berkuasa yang bisa jadi bahkan ya partai politik itu agak si Bang Ferry ini dia bilang kayak oh partai politik itu kayak perusahaan keluarga gitu. Jadi ketika misalnya sekarang orang tuanya nanti yang bakal jadi Iya. ketumnya adalah anaknya apa segala Ya. macam Ya. Ya. gitu. Dan mungkin apakah itu sistem yang baik gitu kan ketika eh, apa partai politik itu sangatlah berkuasa Hmm. tapi mereka nggak pernah ada keinginan untuk melakukan perubahan gitu Hmm. dan Hmm. jadinya tuh juga karena politik figur tadi jadi masa gue nggak ini gini sih ketika kita mau gabung ke organisasi let's say kan orang tuh kadang-kadang kita gabung karena oh gue merasa value dari organisasi ini bagus gitu kan nah sekarang kalau gue tanya apakah kita merasa hal yang sama untuk terkait dengan partai politik gitu? Iya. Hmm. Gue sih merasa ya kalau misalnya let's say kenapa misalnya ada orang masuk Gerindra let's say gue nanya kenapa sih lo masuk Gerindra most probably jawabannya adalah karena gue suka Pak Prabowo let's say gitu Iya. itu segala macam atau kenapa sih lo mau masuk PDIP gitu mungkin dia bukan yang kayak oh karena PDIP adalah yang kayak gini-gini partainya apa sih yang kayak oh iya Soekarno apa segala macam gitu yang Ya. jadinya kan gak ya itu tadi benar kayak nggak ada ideologinya apa sih gitu Ya. apa sih yang bisa menarik orang dan ujung-ujungnya adalah itu nggak ke translate juga ke akhirnya susah untuk mentranslate hal tersebut ke dalam kebijakannya gitu. Ya. Tapi bukankah figurisme ya kita sebutnya? Tapi bukankah figurisme itu muncul precisely karena nggak ada ideologi yang jelas? Jadi mereka tuh nggak tahu what to look for kan, ya nggak sih? Kayak aku bahkan sekarang, kita misalnya punya partai nasional gitu ya, misalnya PDIP, Nasdem, Partai Demokrat. Aku bahkan nggak tahu apa yang membedakan mereka semua, gitu. Kecuali figurnya. Nah, seandainya kan mereka punya jelas nih, kita advocating misalnya nasionalis yang big state, terus nasionalis yang small state gitu misalnya, itu kan jelas, ya nggak sih? Do you think karena itu? Iya iya benar karena jadinya well to be fair ya sebenarnya mungkin agak koreksi sedikit menurut gua kayaknya kalau kalau kita ngeliat itu ya kayak patternnya sebenarnya kayak si PDIP itu lumayan konsisten lah gitu atau kayak let's say PKS itu lumayan konsisten kan menurut gue kayak Oh ya. apa sih apa yang mereka kayak advocate jadi kayak agak ideologi itu kelihatan gitu tapi kalau yang lain benar setuju karena mereka tuh nggak punya jadi ideologinya adalah
orang tersebut dan mungkin juga Iya, kaderisasinya tidak berjalan dengan baik gitu kan. iya, Dan maksudnya terus juga di partai politik tuh akhirnya penilaiannya orang tuh bukan berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan kemampuan orang tersebut, tapi dinilainya ya berdasarkan pada oh dia loyal terhadap saya, maka Anda akan saya berikan jabatan gitu kan. iya, Atau iya, bahkan ini yang agak lumayan menyedihkan tuh kan ini ya, kayak misalnya gue adalah caleg dari partai A, terus gue terpilih nih, misalnya masuk ke dalam DPR, kan bisa jadi aja ya partai politik yang bilang kayak oh enggak, lu diganti deh, ganti sama orang A, orang lain gitu. Kan ini terjadi ya waktu lagi apa? Waktu lagi kemarin pemilu gitu, banyak hmm, orang-orang yang memang terpilih secara demokratik oleh masyarakat, akhirnya mereka diganti karena dari permintaan ya ketua umum partainya apa segala macam. Jadi itu itu sih sebenarnya menurut gue ya, kalau misalnya mungkin ketua partai itu dikasih term limit misalnya, itu bisa jadi ketokohannya itu nggak ada gitu. iya, Maksudnya gini, kalau lu mau menjadi spiritual figure gitu ya, itu hmm, nggak apa-apa. Let's say kayak kalau apa ya, kalau agama Katolik kan kayak misalnya Yesus itu kan adalah spiritual figure gitu ya, yang memang kayak udah value-value dia, tapi kan bukan yang kayak kebetulan orangnya juga lagi nggak ada sekarang gitu kan. Jadi makanya kenapa mungkin dia nggak bisa kayak nyuruh-nyuruh, tapi kan you are guided by his values gitu kan still. iya, Maksudnya kalau memang misalnya kayak let's say mau di-guided di-guide oleh value-nya si orang tersebut, ya value-nya aja yang diambil, nggak usah, maksud gue tuh nggak usah apa, nggak usah si orangnya gitu, karena jadinya iya, kalau misalnya orangnya yang lu puja-puja lu jadikan sebagai idola, ya jadinya kan apa, apalagi orangnya masih ada dan berkuasa, kan jadinya lu asal bapak atau ibu senang aja kan gitu, iya, instead of betul. kayak actually sesuai dengan apa, karena jadinya ketika kita menurut gue ya, kalau kita berfokus terhadap figur yang currently existing, lu cuma ngikutin apa yang dia inginkan gitu kan, instead of kayak value-nya dia tuh apa gitu. Hmm, Let's say bisa jadi kan kayak misalnya gue punya value A B C, terus tapi in practice gue lagi pengen D gitu. Nah hmm, kalau misalnya lu ngikutin figurnya doang kan berarti bisa jadi lu juga accommodate si D-nya ini yang walaupun bisa jadi iya, melenceng dengan dari value A B C yang dia punya gitu kan. iya, Ada narasi baru, nggak tahu baru atau nggak, cuman aku baru dengar yang mengatakan Orba itu tuh nggak pernah hilang, dia cuman berganti jas aja. Ya, Dan tadi observation kakak bahwa oke, mungkin on a macro level kelihatannya kita sudah merit based, tapi partai-partainya aja belum, ya kan? Yang kayak tadi masih kalau yang punya itu orang tuanya bakal diwariskan sama anaknya. Padahal sebenarnya partai itu kan yang membawa calon-calon ini ke atas kan. Ya sebetulnya aku jadi kepikiran juga kayak apakah benar bahwa mungkin Orba itu nggak pernah hilang, tapi dia hanya ganti jas aja. Do you agree with that narrative atau enggak kak? I agree absolutely. Dan hmm, ini juga on apa ya? Dan menurut gua itu tuh sebenarnya juga agak tanda kutip ada salahnya dari masyarakat sipil gitu ya. Jadi hmm, ada satu conversation yang memang waktu itu kami lakukan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, baik yang dari 98 atau yang baru juga. Dan salah satu yang akhirnya muncul adalah dibilang kayak ketika udah terjadi nih pergantian rezim di apa di tahun 98 kemarin, yang kita lupa untuk reformasi juga itu adalah partai politik. Hmm. Jadi kita sebagai masyarakat sipil tuh belum siap untuk menghadapi oh ternyata masyarakat sipil bisa untuk masuk ke dalam pemerintahan, let's say gitu kan. Jadi memang sih ada kayak reformasi konstitusi, memang kan makanya kenapa kita ada amandemen apa segala macam gitu. Itu memang terjadi. Nah, tapi partai politik ini memang dari 98 tidak ada reformasi yang berarti gitu kan. iya, Makanya kenapa ya akhirnya orang yang masuk ya orang-orang itu lagi yang memang mereka iya, udah ada sistemnya gitu, udah ngerti sistemnya apa segala macam gitu. Dan itu bisa dibuktikan lah kayak misal Golkar berubah jadi partai. PDI kan, misalnya PDIP Perjuangan gitu. Terus PPP bahkan masih ada apa segala macam. Jadi mm, memang pada akhirnya tuh yang sekarang tuh butuh banget dicari adalah di apa ya di ubah tuh ya partai politik sih bener, karena sekarang itu gue merasa memang partai politik itu sangatlah tidak, nggak ada, mungkin ini juga kali ya, kurang insentif bagi partai politik untuk
apa rekrut berdasarkan merit juga anyway Hmm. gitu loh. Jadi Yap. maksudnya kan kalau sekarang tuh mereka dinilainya insentif bagi partai politik adalah ketika mereka bisa mendapatkan banyak suara gitu kan. Ya. Nah, sekarang suara itu ya mereka bisa dapatkan kalau misalnya ngambil orang yang memang udah punya following banyak kayak artis atau influencer kayak belum ada yang jadi ini ya, belum jadi apa caleg gitu misalnya. Atau ada ya? Ya itulah. Kayaknya influencer beberapa ada deh. Ada ya. Nah, Ada itu kan influencer mereka udah beberapa. banyak followingnya, makanya jadi Ya. akhirnya mereka tarik jadi anggota partai atau mungkin orang-orang yang memang kaya gitu yang memang yang punya duitnya banyak, bisa membiayai proses politik dari partai politik ini atau mungkin orang-orang yang tadi itu yang loyal gitu atau bahkan yang memang anaknya apa segala macam gitu. Jadi ya karena insentifnya kan ya untuk satu eh, mempertahankan kekuasaan baik itu di dalam sistem pemerintahan maupun juga di dalam partainya mereka sendiri dan juga ya itu menarik suara gitu dan maksudnya nggak ada yang kayak apa sih misalnya kayak oh partai ini orangnya pintar gitu jadi ada insentif sesuatu gitu kan nggak ada gitu kan atau kayak Ya, oh partai ini menarik representasi memiliki perwakilan perempuan yang banyak gitu nggak ada insentifnya gitu kan misalnya Ya. gitu makanya jadi kenapa beberapa organisasi masyarakat sipil pun juga akhirnya mengadvokasikan supaya at least untuk yang kayak representasi perempuan gitu misalnya di partai politik mungkin bagi partai politik yang memang ini kalau nggak salah ini bentuk advokasinya ya gitu mungkin bagi partai politik yang memang mereka bisa masukin banyak perempuan di parlemen. parlemen ya parlemen mungkin jadinya si orang suara yang harga suara itu jadi misal kayak 10.000 bagi partai politiknya atau berapa jadi lebih banyak lah gitu karena kan Hmm. partai politik tuh ketika mereka masukin orang di dalam parlemen tuh mereka dapat uang dari negara kan gitu misalnya untuk sebagai bayaran terhadap suara tersebut gitu. Nah mungkin kalau misal perempuan di lebih mahal supaya apa insentifnya ada gitu kan. Jadi itu sih, jadi reformasi-reformasi ini memang harus disuarakan gitu untuk partai Ya. politik dan tapi memang sekarang masyarakat sipil lagi berusaha untuk kayak advokasi terus-menerus. Karena kan sekarang juga bakal ada ini ya apa rencananya Komisi 2 DPR RI lagi mempersiapkan apa si yang paket undang-undang politik direvisi kan gitu. Jadi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik termasuk, terus juga undang-undang pilkada apa segala macam gitu. Jadi kita harus agak pantau juga sih dan Ya. progresnya kayak gimana gitu. Ya. Ya. Em, Bisa nggak sih seorang presiden itu eh, nggak flirting dengan kepentingan partai atau orang-orang yang nge-backing dia? Karena aku pernah nonton satu kayak penjelasan dari seorang YouTuber politik ini, dia bilang menjadi presiden US itu sebetulnya lu menjadi orang yang paling tidak bebas. Karena lu tuh punya apa? Your puppet on a string banget gitu. Yang berarti lu punya kepentingan A, B, C, D, E yang mesti lu akomodir. Nah, aku rasa kelemahan demokrasi salah satunya adalah karena pemimpinnya itu mau nggak mau harus bisa akomodasi kepentingan-kepentingan ini yang membuat dia nggak bisa jalan secepat itu. Dimana kalau dia autokratik, menurut aku karena itu semua di tangan dia, dia jalan bisa segampang itu bisa. Nah, karena dia ini pendapat aku ya. Menurut aku mayoritas politician atau bahkan presiden di Indonesia akan menjadi korup, salah satunya adalah karena memang lingkungannya korup. Nah, jadi, tapi kalau kita nggak akomodir kepentingan-kepentingan korup ini, presiden ini mungkin nggak akan bisa function dan naik in the first place. Jadi, apakah presiden itu bisa bekerja tanpa flirting dengan kepentingan-kepentingan itu di state Indonesia yang saat ini? Sebenarnya kenapa presiden tuh atau pemimpin lah ya nggak harus presiden karena kan bisa jadi di level Yes. regional juga ya. Kenapa Ya. pemimpin tuh akhirnya harus kayak main-main tanda kutip flirting dengan elit ini? Karena kita lagi nggak di demokrasi anyway, kita lagi di oligarki gitu kan. Pemerintahnya tuh bukan by the people tapi by a few yang memang punya banyak duit gitu. Jadi Ya. memang mereka tuh adalah pemodal-pemodal yang akhirnya tuh tadi itu mungkin tadi ya mereka punya stake di dalam atau punya apa ya mungkin bukan punya pegangan di dalam partai politik atau sempat membiayai apa segala macam gitu kan ya karena pembiayaan itu datang bukan dari masyarakat tapi datangnya dari ya sekelompok kecil orang ini ya makanya kenapa
lu harus bayar balas budi gitu kan Ya, istilahnya gitu. ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah harus, kalau sekarang sih ya harus ya, karena ya Hmm. kebetulan mau nggak kita sebagai masyarakat, oke kita yang milih, tapi kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan para pemodal yang ngebayain para pemimpin ini ketika mereka kampanye, ketika mereka mungkin ngasih serangan fajar apa segala macam ya, itu kan itu kan uang bukan turun dari langit gitu, pasti ada yang Ya, ngebayarin gitu kan, ya, gitu. Menurutku jadi nggak perlu kalau misalnya memang kita pure by the people itu tadi itu, iya, ya memang kita tuh orang-orang yang kayak ya udah, kita mungkin ini ya, gue tuh selalu membayangkan gue tuh pengen kayak di Indonesia at least 2029 gitu misalnya, at least adalah satu kandidat yang memang mereka tuh dibiayai oleh masyarakat gitu loh, jadi hmm, memang kayak kita fun untuk dia maju baik itu ke DPR maupun ke ini ya, ke mana, ke presidensi. presiden gitu. Iya, jadi kayak memang mereka tuh dibiayai oleh masyarakat. Jadi kayak akuntabilitasnya pun juga kepada masyarakat, bukan Hmm. kepada kepada para pemodal yang ngebiayai mereka gitu. Makanya kenapa juga salah satu bentuk advokasi bagi itu ya partai politik di undang-undangnya itu adalah gimana bisa nih tadi tuh suara bagi setiap orang yang terpilih di dalam parlemen itu untuk partai politik harganya dinaikin gitu. Jadi kayak supaya yaudah, partai politik tuh biar sadar kalau misal lu tuh dibiayai oleh negara, dibiayai oleh masyarakat gitu. Jadi Ya, lu mau nggak mau lu harus dengerin kita gitu. Logiknya seperti itu gitu ya, kan. Karena selama kita nggak mengubah sistem tadi itu ya mau nggak mau ya para pemimpin harus flirting, harus deket-deket, main-main sama elit, menguntungkan elit lah gitu. Jadi ya. ya it's a sad story tapi that's the reality. Ya, betul. Betul, betul. Em, di Indonesia, agama tuh punya peran yang sangat besar. Dan I think very much so today. YouTubeku kan banyak ngungkit konten soal agama juga gitu. And the reason aku angkat itu adalah karena orang punya persepsi bahwa Tuhan tuh nggak boleh dipertanyakan. Nah, dan itu kalau diturunkan ke level politik juga bisa. Pemimpin agama nggak boleh dipertanyakan, presiden nggak boleh dipertanyakan. Jadi aku mau coba break barrier itu, bahwa Tuhan aja boleh kita pertanyakan, boleh kita ragukan. Dan dengan demikian apalagi presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tapi at the same time, I'm still a religious person sebetulnya. Jadi aku merasa bahwa uh, nilai-nilai yang dibawakan agama itu harus dilestarikan. Meskipun ya jangan sampai, ya aku tetap mendukung separation of church and state sebetulnya. Nah, tapi dalam pandangan Kak Efraim sendiri, seberapa jauh sih agama harusnya memiliki andil dalam pemerintahan? Hmm. Gue juga believer atau gue juga percaya pada pentingnya pemisahan antara agama dan ini ya, dan Pemerintahan. negara dan Ya, state gitu. Kenapa? Mungkin kalau terutama kalau konteks Indonesia, karena kan kita plural banget ya gitu. ya, Ketika misalnya kita bilang, oh harus ada nilai-nilai agama, pertama agama siapa gitu yang mau diakomodasikan gitu. Apakah agama mayoritas? Nah, kalau misalnya agama mayoritas kan kayak what will happen dengan orang-orang yang memang dari agama minoritas gitu. Itu satu. Terus kedua, bahkan dengan kita mengakui enam agama itu aja, itu kan beberapa tuh akhirnya kayak harus adjusting tanda kutip ya untuk kayak masuk ke dalam sila pertama Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kayak ketuhanan itu satu gitu, satu Tuhan doang. Sementara ya kita tahu lah beberapa agama yang bahkan diakui pun juga either dia memang tidak punya figur Tuhannya, atau mungkin ya memang dia politeistik gitu kan gitu. ya, Jadi itu dua. Terus yang ketiga adalah eh ya menurut gua kayaknya untuk konteks Indonesia, kalau gua gini sih, gua merasa agama tuh adalah lebih yang kita kalaupun mau ditarik itu adalah value universal gitu, karena gue melihat dari agama tuh ada value universal yang biasa kan berarti kan kayak tidak misalnya ya intinya berbuat baik pada sesama, terus juga mungkin yang kayak jangan membunuh apa segala macam gitu kan, yang basically itu applies regardless agama lu tuh apa gitu kan. Jadi ya. itulah, jadi mungkin tergantung ya apakah lo melihat agama sebagai
moral guidance atau apa gitu kan. Tapi Hmm. kalau dalam konteks Indonesia yang sangatlah pluralistik, gue sih sorry sangatlah plural, gue melihatnya memang agak harus dipisahkan gitu. Jadi Ya. tapi again di saat yang bersamaan tuh kan kita lumayan bangsa yang religius ya gitu. Jadi apakah itu bisa terakomodasikan atau enggak gitu. Tapi menurut gue ketika kita memaksakan memasukkan konotasi atau notion agama ini ke dalam kehidupan bernegara itu kan jadinya akhirnya ada beberapa juga kayak misalnya penghayat kepercayaan misalnya jadi kan mereka termarginalkan ya yang mereka jadi nggak bisa punya KTP karena nggak bisa naruh misalnya kayak mungkin sekarang udah bisa ya kayak penghayat kepercayaan apa gitu untuk di KTP mereka gitu tapi kan dulu kayak mereka susah atau mungkin kayak agama minoritas-minoritas dalam agama yang akhirnya nggak bisa apa diakomodasikan gitu atau mungkin kayak agama kayak Yahudi yang kalau nggak salah tuh ada juga loh di Hmm. apa di Sulawesi kan yang memang mereka Ya. tuh menganut agama Yahudi gitu itu sih jadi menurutku perlu dipisah karena kayaknya lebih banyak eh, tidak untungnya dibandingkan untungnya kalau di kondisi Indonesia sekarang gitu. Ya. Ya. Dan eh, kita kan tadi udah diskusi banyak ya. Aku rasa aku sekarang mengambil posisi yang cukup pesimistik dengan politik. Yang artinya aku bener-bener melihat politik sebagai a game of power. Jadi, sebenarnya siapapun yang naik ke atas sana harusnya defaultnya adalah kita tidak boleh percaya begitu aja sampai mereka bisa membuktikan sesuatu. Nah, tapi aku sadar itu bukan posisi yang dipegang oleh semua orang, ya kan? Banyak yang sekarang masih hopeful, yang masih menjunjung tinggi figurnya. Nah, menurut Kak Efraim sendiri, apa sih lensa yang harusnya kita pakai di saat kita ngelihat politik, terutama yang terjadi di Indonesia? Ya, gue tuh adalah firm believer sekarang-sekarang sih. Kalau politik itu adalah means atau cara untuk membuat kebijakan gitu. Hmm. Ini kalau misal dulu tuh pas pelajaran ini ya apa pengantar ilmu politik Ya. Profesor Miriam Budi Harjo itu bukunya kan selalu bilang kayak Iya. politik adalah output dari politik adalah kebijakan gitu. Ya. Nah, gue merasa ini yang kurang orang sadari gitu. Tapi menurut gue ya justified kenapa? Karena yang ditontonkan di media kita politik itu bukan proses kebijakannya, tapi politik itu adalah yang tadi lu bilang itu yang mungkin gue lebih bahasa agak ini ya, agak kayak dramanya gitu kayak rebutan kekuasaan apa segala macam gitu yang jadinya tuh politik itu kayak sinetron rebutan kekuatan dari elit gitu. Sementara kan Betul. esensi dari politik itu adalah pembuatan kebijakan gitu. Makanya kenapa mungkin gue agak lebih hopeful sedikit gitu. Kalau kita ngomongin politik karena gue merasa kita tuh bisa punya andil kok gitu dalam proses pembuatan politik, pembuatan kebijakan lewat sistem politik itu gitu loh. Apalagi yang tadi kan lewat demokrasi gitu. Cuma memang akhirnya adalah apakah kita bisa show up gitu kan. Jadi Ya. kita tuh agak ngebagi misalnya si partisipasi masyarakat tuh kan bisa kayak misal lu ikut secara deliberatif, secara ekspresif, secara representatif atau secara eh judicial gitu misalnya gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya secara deliberatif mungkin kita bisa ikut ini apa lewat kayak ikut misalnya RDPU rapat dengar pendapat umum atau mungkin juga ikut kayak misalnya ada musrenbang apa segala macam itu Ya. sebenarnya bisa tapi to the to what extent kita bisa didengarkan kan memang agak tergantung ya tapi at least kayak kita bisa berpartisipasi gitu Ya. atau misalnya lewat kayak ekspresif lu mau ikut demo lu mau ikut ramein di Twitter di medsos itu juga itu kan bentuk partisipasi ya sebenarnya tanda tangan di petisi apa segala macam atau kalau misal ini yang menurut gue juga perlu tuh kayak misal kita kenal nih sama anggota legislatif dari daerah daerah pemilihan kita gitu untuk kayak akhirnya kita bisa datengin mereka ketika reses kita hold them accountable lah gitu atau mungkin tadi ya mau lewat organisasi juga bisa kan gitu partisipasinya kita kayak ikut join komunitas apa segala macam tapi basically adalah kalau kita mengembalikan politik itu kepada apa ya basicnya yang adalah untuk membuat kebijakan harusnya kita bisa lebih fokus nih terhadap what is important gitu karena menurut gua
drama elit itu hanyalah decoy lah supaya kita nggak merhatiin gitu apa yang sebenarnya terjadi Ya, gitu, kayak ya, bagi-bagi kursi apa segala macam. Yes, kita perlu memantau, cuma jangan lupa juga kita juga harus memantau proses ini ya, proses ya, pembuatan kebijakannya juga gitu sih. ya, ya. Terakhir, Kak Efraim. Tadi Kak Efraim sempat bilang bahwa ya meskipun fasad luarnya Orba sudah eh, ganti, dia sebenarnya belum. Dia cuman beradaptasi aja dengan demands yang ada pada saat itu. Tadi Kak Efraim juga sempat bilang bagaimana sekarang nih kita masih apa berguyup, berteman banget gitu yang pada akhirnya bisa menghambat let's say a neutral and efficient policy making. Nah, maka untuk bisa bebenah Indonesia ke depannya apa yang harus dilakukan? Karena menurut aku ini semua udah jadi apa? Tangled web banget. Ekonomi perlu diperbaiki, hukumnya diperbaiki, pendidikan diperbaiki. Jadi, tapi kalau dari pandangan KFRM sendiri apa yang harus kita mulai dulu? Kita sebagai individu berarti ya. Boleh individu, boleh pemerintah. Oke. Pemerintah menurut gua ini ya, tolong nggak, gua akan ke individu deh, kayaknya itu lebih gampang. Oke. Gini, menurut gua kita sebagai individu sekarang adalah saatnya kita satu sadar sama hak-hak kita sebagai apa warga negara ya, yang adalah juga untuk memantau kebijakan, untuk memastikan kayak apa sih ini pemerintahan udah kayak gimana gitu. Dan tadi itu ya caranya bisa banyak-banyak banget gitu. Lu bisa ikut meeting-meeting di DPR, lu bisa ikut demo, lu bisa ya ribut di medsos apa segala macam gitu. Itu hak kita, jadi kita harus ikutin gitu. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus mengorganize diri kita semua gitu. Maksudnya mengorganize itu kayak gimana sih gitu? Satu, gabung ke komunitas gitu. Jadi pastiin kita tuh ngobrol, kenal dengan banyak orang gitu, ngobrolin hal-hal kayak gini. Dan komunitas itu juga kalau bisa komunitas yang memang bisa ikut mengadvokasikan juga ke terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan ini gitu. Apakah mungkin kalau misalnya ada partai politik yang memang alternatif, mungkin teman-teman kalau memang merasa itu jalannya bisa join gitu kan. Kita bisa join apa ya, mungkin bisa jadi caleg apa segala macam gitu kan. Atau mungkin ya simple kayak let's say ketika apa demo misalnya itu tuh kita bisa organize masing-masing bareng-bareng terus hadir gitu. Karena salah satu good hal quote yang menurut gue paling apa ya mind blowing buat gue adalah ketika kita ngomongin aktivisme tuh kan kayak ribet banget gitu ya, tapi sesimpel kayak showing up atau being present tuh juga adalah sebuah bentuk dari aktivisme sebenarnya gitu, yang itu kadang-kadang tuh lupa, orang-orang suka nggak aware gitu kan. Dan show up tuh bisa di mana aja loh, bisa lu ikut komunitas tadi, lu bisa bertemu di yang meeting-meeting apa segala macam, tapi yang pasti show up, suarakan apa yang memang lu pedulikan, dan juga mungkin ya mengerti juga apa yang memang perlu kita pedulikan bersama-sama gitu. Jadi itu sih, karena memang people power ini agak sebuah reformasi ya, memang nggak pelan-pelan gitu kan. Jadi memang kita harus mulai dari kita. Dan kalau misalnya kita nggak mau mengulang ya itu tadi ya, kayak tanda kutip kesalahan kita waktu kalau misalnya yang 98, ya memang kita harus siap nih ketika nanti misalnya ada kesempatan untuk memang kondisi yang lebih baik, pemerintahan yang lebih baik, kita harus sudah siap untuk kayak bisa mengorganisasi diri untuk masuk ke dalam sistem supaya kita bisa mengubah lah gitu sistemnya. Itu sih. Ya, ya, excellent. Kita udah dengar banyak dari kakak hari ini. Kalau misalnya orang-orang mau get to know you more, mau find out what you do, mereka bisa cari kemana, kak? Ya, teman-teman bisa ke Instagram aku @aloysiuseframe, atau bisa juga follow mungkin bijak pemantau ya di @bijakpemantau.id, atau kalau misalnya mau isu-isu yang berbagai jenis macam juga bisa cek di @kenapa harus peduli. Itu sih. Oke, oke. Kak Efraim, thank you banget untuk waktunya. Thank you so much juga untuk Thank you. sudah mengundang. Oke, thank you kak. Sampai jumpa. Oke, yuk, bye bye.